Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2016. Untuk video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembahasannya dari nomor 11. Soal nomor 11 yaitu berikut ini mengenai radius ion berturut-turut F-, N3-, P3-, S2-. Urut-urutan yang benar mengenai radius ion tersebut adalah radius ion yang dimaksud dalam soal juga bisa diartikan sebagai jari-jari ion tersebut. Jari-jari ion adalah jarak dari inti suatu unsur dengan elektron terluar. Karena semua atom membentuk ion negatif, artinya elektron terluarnya berjumlah sama, yaitu 8 elektron. Jari-jari suatu unsur dipengaruhi oleh jumlah kulit elektron dan jumlah elektron atau proton. Untuk jumlah kulit elektron berpengaruh dalam satu golongan yang sama, sedangkan jumlah elektron atau proton berpengaruh jika berada di periode yang sama. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu unsur yang berada pada periode yang sama. Unsur N dan F berada pada periode 2 atau mempunyai 2 kulit elektron, sedangkan S dan P berada pada periode 3 atau mempunyai 3 kulit elektron. Oleh sebab itu, unsur P dan S akan memiliki jari-jari yang lebih panjang dibandingkan N dan F karena memiliki kulit elektron yang lebih banyak. Kemudian kita bandingkan ion dalam periode yang sama untuk menentukan manakah yang memiliki jari-jari lebih besar. Ion N3- akan memiliki jari-jari yang lebih besar dibandingkan ion F-. Hal ini dikarenakan ion N3- memiliki jumlah proton yang lebih sedikit. Sehingga walaupun jumlah elektronnya sama, tetapi karena jumlah protonnya berbeda atau lebih sedikit, mengakibatkan ion N3- memiliki gaya tarik elektron yang lebih lemah dan menyebabkan jari-jarinya lebih panjang. Dengan demikian, ion N3- memiliki jari-jari yang lebih panjang dibandingkan ion F-. Begitupun dengan ion P3- akan memiliki jari-jari yang lebih panjang dibandingkan S2-. Hal ini dikarenakan ion P3- memiliki jumlah proton yang lebih sedikit, sehingga gaya tarik elektronnya lebih lemah meskipun keduanya memiliki jumlah elektron yang sama. Dengan demikian, urutan jari-jari ion yaitu P3- lebih besar dari S2-, lebih besar dari N3-, lebih besar dari F-. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 12. Di antara kelompok molekul di bawah ini yang tidak mengikuti kaidah oktet adalah, maksud dari soal ini yaitu manakah atom pusat yang tidak memenuhi kaidah oktet atau tidak memenuhi elektron terluar berjumlah 8. Ada 3 kategori senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet, yaitu yang pertama, spesies elektron ganjil. Spesies elektron ganjil berlaku untuk unsur-unsur dengan elektron valensi ganjil seperti golongan 5A yang berikatan dengan 2 unsur membentuk suatu senyawa. Hasilnya akan ada 1 elektron yang tidak berpasangan dan menyebabkan jumlah elektron terluarnya tidak 8. Lalu yang kedua, oktet tidak sempurna. Kasus ini terjadi pada golongan 2A atau golongan 3A yang berikatan kovalen sehingga atom pusatnya memiliki elektron kurang dari 8. Kemudian yang ketiga yaitu oktet yang diperluas. Kasus ini terjadi pada golongan 5A sampai golongan 7A ketika elektron yang digunakan untuk berikatan lebih dari keadaan normal. Contohnya yaitu untuk golongan 5A lebih dari 3 ikatan, golongan 6A lebih dari 2 ikatan, golongan 7A lebih dari 1 ikatan. Hal ini menyebabkan elektron terluar dari atom pusatnya berjumlah lebih dari 8. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Karena BCl3 masuk ke dalam oktet tidak sempurna dikarenakan B termasuk golongan 3A. NO2 masuk ke dalam spesies elektron ganjil karena N memiliki elektron valensi 5 dan SO2 termasuk ke dalam kategori oktet yang diperluas karena S termasuk golongan 6A dan memiliki ikatan lebih dari 2. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Pada senyawa BCl3, ketiga elektron terluar dari atom B digunakan seluruhnya untuk berikatan sehingga membuat atom B mempunyai elektron terluar berjumlah 6 alias tidak oktet. Begitupun dengan NO, di mana pada N terdapat 1 elektron yang tidak berpasangan, sehingga atom N memiliki 7 elektron. Dan terakhir pada senyawa SO2, dengan total elektron pada S berjumlah 10, di mana 8 dari pasangan elektron ikatan dan 2 dari pasangan elektron bebas.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 yaitu opsi yang C. Kemudian kita masuk ke soal nomor 13. Berikut ini, kelompok mana yang hanya mengandung molekul ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antar unsur non-logam yang tidak berasal dari ionnya. Maksud tidak berasal dari ionnya, yaitu unsur-unsur non-logam ini tidak membentuk suatu ion seperti misalnya ion NH4+. Walaupun N dan H keduanya termasuk non-logam, tetapi karena NH4+ memiliki muatan, maka NH4+ ketika berikatan akan membentuk ikatan ionik dan bukan kovalen. Lalu karena di tiap opsi ada berbagai senyawa, mari kita bedah satu persatu. Untuk opsi A, terdapat aluminium yang membentuk ikatan logam, sehingga opsi A ini salah. Lalu untuk opsi B, semua senyawa yang dijabarkan hanya mengandung ikatan kovalen, sehingga opsi B adalah pilihan yang benar. Kemudian untuk opsi C, terdapat NaCl yang berikatan secara ionik karena berasal dari unsur logam dan juga non-logam. Selanjutnya untuk opsi D juga sama, terdapat senyawa NaI yang berikatan secara ionik karena berasal dari unsur logam dan juga non-logam. Terakhir untuk opsi E, terdapat senyawa NH4Br yang berikatan secara ionik meskipun semua unsur-unsurnya berasal dari golongan non-logam. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kemudian kita masuk ke soal nomor 14. Soalnya yaitu, dari senyawa berikut ini, manakah kelompok zat yang mengandung ikatan hidrogen? Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti atom N, O, dan juga atom F. Secara keseluruhan, terdapat 4 senyawa yang ada di semua opsi, dan sebenarnya semua senyawa tersebut memiliki ikatan hidrogen, seperti senyawa NH4Cl dengan ikatan NH, senyawa NH3 dengan ikatan NH juga, lalu senyawa HNO3 dengan ikatan OH, dan senyawa CH3NH2 dengan ikatan NH. Akan tetapi, senyawa NH4Cl terbentuk dari ion NH4+, dan juga Br-, sehingga kekuatan ioniknya lebih dominan dibandingkan dengan ikatan hidrogennya, sehingga opsi yang memiliki senyawa NH4Cl sebagai jawaban pasti salah. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Terakhir, kita masuk ke soal nomor 15. Soalnya yaitu ikatan apa yang terjadi dalam senyawa cis-2-butena berikut ini. Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu jenis ikatan apa yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon secara umum memiliki ikatan kovalen, dan ikatan kovalen pada hidrokarbon terbagi lagi menjadi 2, yaitu ikatan sigma dan juga ikatan pi. Untuk mudahnya, setiap ikatan kovalen tunggal pasti terbentuk dari ikatan sigma. Sedangkan untuk setiap ikatan kovalen rangkap 2 ataupun rangkap 3 terbentuk dari seminimal-minimalnya 1 ikatan sigma dan juga 1 ikatan pi. Sehingga secara keseluruhan, ikatan yang terjadi pada senyawa 2 cis-butena adalah sebagai berikut. Pada gambar, sudah dibedakan antara ikatan sigma dan juga ikatan pi. Semua ikatan tunggal pada hidrokarbon pasti berasal dari ikatan sigma, karena ikatan sigma merupakan ikatan yang pertama kali terbentuk akibat tumpang tindih orbital atom secara langsung, sehingga membentuk ikatan yang kuat ketika dua unsur saling berikatan. Sementara itu, untuk ikatan pi biasanya berasal dari ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3, di mana pada gambar ikatan rangkap 2-nya terbagi lagi menjadi 2, yaitu satu ikatan sigma dan juga satu ikatan pi. Ikatan sigma pada ikatan rangkap 2 terbentuk melalui proses yang sama seperti pada ikatan sigma pada ikatan kovalen tunggal. Sedangkan ikatan pi-nya terbentuk akibat tumpang tindih orbital elektron secara lateral, sehingga ikatannya cenderung lebih lemah dibandingkan ikatan sigma yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital secara langsung. Dengan demikian, pada soal nomor 11 atau pada gambar, terdapat 11 ikatan sigma dan juga 1 ikatan pi, di mana opsi yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah opsi yang C. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia di tahun-tahun lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.